Pemirsa, Bonatua Silalahi mendapatkan salinan tanpa sensor ijazah milik Jokowi pasca Majelis Komisi Informasi Publik memutuskan menerima seluruh permohonan gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum terkait keterbukaan informasi ijazah Jokowi. Namun kubu Roy Suryo CS menyebut Bonatua hanya memiliki salinan dari ijazah palsu Jokowi. Usaha panjang pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi untuk mendapat salinan ijazah tanpa sensor milik mantan Presiden Joko Widodo akhirnya membuahkan hasil. Pada Senin 9 Februari 2026, Bonatua mendatangi gedung KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Setelah melalui sejumlah sidang di Komisi Informasi Pusat, Bonatua akhirnya menerima salinan dokumen ijazah tanpa sensor milik Jokowi dari KPU RI. Dokumen yang diterimanya dari KPU merupakan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar pada pemilihan presiden tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019. Bonatua berharap dengan adanya dokumen ijazah tanpa sensor bisa menjadi alat pembuktian yang sah dan menghentikan polemik yang memecah belah masyarakat. Menurutnya, dalam menyikapi keabsahan ijazah Jokowi, saat ini publik terbelah menjadi 3 kelompok, yakni publik yang percaya jika ijazah Jokowi adalah asli, ada juga kelompok yang masih ragu-ragu, serta masyarakat yang tidak percaya jika ijazah Jokowi adalah benar asli. Sebelumnya pada Agustus 2025 lalu, Bonatua telah mendapat salinan ijazah Jokowi dari KPU. Namun kondisinya ada 9 item yang disensor. Bonatua pun menggugat KPU ke Komisi Informasi Pusat dan akhirnya menang. Rencananya, Bonatua akan mengunggah salinan ijazah tanpa sensor milik Jokowi tersebut ke media sosial agar publik dapat melihat dan meneliti. Serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada inti kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menanggapi adanya dokumen salinan ijazah tanpa sensor milik Jokowi yang kini dimiliki Bonatua Silalahi. Refli menyebut ijazah yang diperoleh Bonatua dari KPU sebagai ijazah yang sama dengan ijazah yang sebelumnya diunggah oleh kader PSI Dian Sandi di media sosial. Bedanya, salinan ijazah yang diunggah Dian berwarna, namun yang ditunjukkan Bonatua tidak berwarna atau fotokopi. Refli menyatakan jika ijazah tanpa sensor yang dipegang Bonatua telah diteliti pula oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kesimpulan penelitiannya adalah 99,9% palsu. Jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasumam adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai presiden 2014 dan 2019. Dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi, itu palsu. 99,9% palsu kata Roy Suryo. Putusan sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan jika salinan ijazah adalah dokumen publik yang tidak boleh ditutup-tutupi. Karenanya, Bonatua bisa mendapat salinan resmi dari KPU. Pihak Roy Suryo CS menegaskan jika salinan ijazah Jokowi seharusnya sama dengan ijazah yang diserahkan ke penyidik pada 15 Desember 2025 lalu saat gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya. Menurut Roy Suryo CS, ijazah itu juga harus sama dengan ijazah yang diberikan Jokowi kepada KPU pada tahun 2014 dan 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Apakah munculnya fakta baru dengan adanya salinan tanpa sensor dari ijazah Jokowi akan berpengaruh pada proses penyidikan kasus ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hipnu. Selamat sore Mbak Eva. Prof. Hipnu, yang terbaru Bonatua Silalahi mengklaim mendapatkan salinan asli ijazah Jokowi dari KPU. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang berarti dalam kasus ini? Ya, ini suatu yang sangat berarti. Jadi kita apresiasi Bang Bonatua untuk mendapatkan data yang tepat. Data yang tepat itu data diperoleh dari lembaga yang tepat, yang memerlukan perjuangan berat dari KIP kemudian KPU.
Nah, oleh karena itu sehingga data yang tepat ini kalau dalam suatu konsep penelitian itu adalah data sekunder yang diperoleh melalui secara empiris, melalui gugatan. Ini luar biasa. Oleh karena itu, kalau sekarang itu sebagai bahan uji, itu yang tepat, walaupun fotokopi. Tapi fotokopi itu berdasar dari lembaga yang mengeluarkan, yang menggunakan dalam suatu kegiatan. Nah, kalau kemarin kan data medsos, walaupun itu mungkin sama, Mbak, tapi nggak problem. Sehingga kalau kemarin itu dimungkinkan ada suatu kesesatan, yang sekarang tidak ada suatu kesesatan. Kesesatan tentang objek. Objeknya jelas berdasarkan data primer yang diperoleh di dalam suatu data-data untuk memerlukan suatu pembuktian. Dengan demikian, walaupun itu sama, saya kira ini sebagai bahan kajian yang sah oleh para peneliti, oleh kepolisian, oleh Roy Suryo, bahwa apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan data yang ada di KPU. Dengan demikian, hasilnya nanti, apakah itu identik atau tidak identik, itu lain soal. Tapi paling tidak terjadi kesesatan objek tentang penelitian, tentang kajian ijazah yang akan dikaji. Gitu. Oke, sesuatu yang berarti tidak terjadi kesesatan objek karena objek jelas dari data primer. Tapi apakah akan mempengaruhi proses hukum yang saat ini bergulir atau tidak? Nah, permasalahannya akan mempengaruhi, saya kira tidak akan mempengaruhi kalau itu hasilnya sama. Makanya tergantung nanti, Pak, tergantung hasil dari kajian ini. Kalau hasil kajian itu ternyata identik, ya ada tetap berpengaruh, tapi ternyata kalau tidak identik, ya tetap berpengaruh. Karena ini kan dua kubu yang berbeda antara Pak Jokowi dan Roy Suryo untuk melihat suatu keabsahan ini. Tapi paling tidak, dengan memperlihatkan data yang seperti ini, itu kan menjadi lebih jelas. Walaupun data dokumen fotokopi belum dikaji secara forensik. Karena kalau forensik itu data asli, Mbak. Tapi paling tidak, ini sudah mendekati, menurut saya, karena dokumen itu dilegalisir, sudah 80% keaslian dari ijazah yang ada pada Jokowi. Sehingga tidak ada keraguan untuk meneliti dari kasus ini dari berbagai segi, baik oleh kubu Roy Suryo ataupun oleh aparat penegak hukum. Saya ingin tanyakan itu, ini sesuatu yang berarti dan jelas bagi siapa? Roy Suryo CS atau untuk Pak Jokowi? Atau justru untuk publik? Ya, dua-duanya, Mbak. Dua-duanya. Artinya kan kemarin kan melihatnya sebagai data yang tidak jelas. Kemudian kalau data yang dilakukan oleh kepolisian hanya sebentar. Nah, sekarang ini data yang jelas. Data yang diperoleh dari KPU, lembaga resmi yang menggunakan data itu. Sehingga datanya itu data sah, tidak terbantahkan. Apakah isinya? Nah, itu kembali Mbak Eva. Sekarang kembali ke isinya. Apakah isinya identik atau tidak identik? Nah, itu perdebatan dalam menganalisis ijazah itu tadi nanti. Gitu. Apakah ini artinya sama dengan ijazah yang diteliti oleh pihak kepolisian dan sudah dilakukan uji penelitian di kepolisian? Ya, kalau menurut saya data ini sama juga oleh kepolisian atau yang di kepolisian, tapi belum tentu data yang sama dari Roy Suryo. Karena Roy Suryo kemarin datanya data fotokopi yang dari medsos. Tapi sekarang adalah data fotokopi yang dilegalisir. Sekarang pertanyaannya, apakah data di medsos itu sama? Plek, kalau orang Jawa bilang, sama yang ada di blog. Nah, itu kalau sama, berarti hasilnya tidak ada perubahan. Bahwa hasilnya mungkin tidak identik atau identik. Itu, Mbak, yang menjadikan objek. Makanya ini dalam kasus ini agak mundur sedikit lagi, tapi memastikan tentang objek data yang diteliti. Bagaimana dengan kubu Roy Suryo CS yang mengklaim sudah melakukan penelitian terhadap sejumlah source sumber ijazah? Nah, ini ada yang baru dimiliki oleh Bonatua. Sejauh mana kubu Roy Suryo CS bisa memanfaatkan untuk sebagai bahan kajian yang sah? Ya, jadi begini, sekarang pertanyaannya kemarin kan sudah diteliti oleh Roy Suryo. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah data yang ada di medsos, data sekunder, selembar kertas itu adalah sama yang sekarang diperoleh oleh KPU? Kalau itu artinya identik sama, berarti hasilnya juga mungkin tidak identik. Kan gitu, Mbak. Tapi kalau itu sudah berbeda lagi apa yang diperoleh oleh Polri, oleh APH, itu juga berbeda lagi. Makanya di sini nanti akan terlihat, kalau ijazah ini adalah sama yang diperoleh pada medsos yang lalu, berarti hasilnya sama, tidak identik.
Tapi kalau ternyata itu adalah hasil yang di KPU itu berbeda, berarti nanti berbeda dengan di medsos, berarti sama yang ada di kepolisian. Di situ yang saya kira adu argumentasi dengan objek yang pasti. Kalau kemarin kan objek yang tidak pasti, sekarang objek yang pasti untuk mengkaji keabsahan dari ijazah yang bersangkutan. Jika nanti kasus ini bergulir sampai ke persidangan, apa prediksi Anda, dokumen apa yang akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Apakah menunjukkan dokumen yang saat ini sudah ada di Bonatua? Ya, saya kira kalau sebagai lembaga resmi sama, Mbak. Jadi apa yang dokumen yang dibawa oleh APH kemarin Baris Krim dengan dokumen yang KPU harus sama. Sama, dilihat dari fotonya kan sama, dilihat dari tanda tangannya sama. Berarti pertanyaannya ini identik atau tidak identik? Lah, sekarang tergantung pada konsep kertas. Makanya tadi saya katakan, data dokumen fotokopi belum dianalisis secara forensik. Karena forensik menuju keaslian itu melihat aslinya. Asli yang ada di Baris Krim lah. Apakah aslinya itu sama dengan ada di fotokopi? Lah itu yang menarik. Kalau itu sama berarti sah. Tapi kalau berbeda berarti tidak identik. Baik, apakah ini bisa menjadi alat pembuktian yang sah dan apakah akan menghentikan polemik ijazah Jokowi? Singkat saja. Ya, saya kira ini akan memberikan data yang akurat di dalam suatu pembuktian. Sehingga mudah-mudahan hasil dari identik tidak identik menjadi lebih jelas. Sehingga masyarakat tidak terpecah menjadi 3 tadi, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.